Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat apapun yang sedang lagi ngapain. Ya, begitulah. Pokoknya semoga hari ini hidupnya penuh dengan keberkahan karena besok sudah lebaran. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong tentang lebaran nih kan, besok itu sudah lebaran, jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk bertemu dengan keluarga ya. Terus tadi kan abis bikin video tentang curhat sakit gigi yang sekarang sudah berangsur-angsur membaik, tapi tidak seperti semula ya, rasanya masih ada sedikit nyut-nyut di bagian sini. Oke, persiapan lebaran. Em, apa namanya, biasanya orang di bulan Ramadan sampai dengan eh, hari raya Idul Fitri itu pengeluarannya hampir 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat dari pengeluaran bulan-bulan yang biasa gitu. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena adanya lonjakan-lonjakan keinginan, lonjakan-lonjakan keinginan pada saat berbuka itu biasanya lapar mata, maka pada saat kita mencari takjil, nah itu akan apa ya, kita dalam kondisi lapar kan, sudah sore gitu kan, sudah, padahal yang mampu kita makan itu tidak seberapa, tapi karena yang kita lihat itu makanan yang kita lihat itu terlihat enak, maka kita akan membeli hampir ya yang tidak bisa kita makan, tidak bisa kita makan semua. Mungkin ini nanti nama makan sama ini nih, ada nih keluarga aku nih misalnya, satu seperti saya gitu ya, 4 orang anggota keluarga, nah ini kayaknya nih dimakan nih sama anakku, ini. Tapi ujung-ujungnya pasti akan ngebuang gitu loh. Nah itu yang terjadi pada umumnya pada masyarakat Indonesia. Jadi takjil itu sebenarnya tidak perlu banyak, yang penting makanan pokok. Takjil mungkin ya kita beli secukupnya aja yang bisa dimakan, yang disukai anak-anak ya, sekitar 2 porsi saja, misalnya kue gitu, kue donat gitu satu gitu kan. Terus anak kita suka kue donat itu, ya udah kita belikan yang sesuai aja porsi sekali makan, jangan sampai berlebihan begitu, daripada ujung-ujungnya buang gitu, belinya udah uh, mahal, uh, naik misalnya harganya, tapi ujung-ujungnya makanannya tidak dihabiskan dan mubazir. Nah Allah kan tidak suka sesuatu yang mubazir, dibuang-buang gitu ya. Itulah yang salah satu membuat kita menjadi boros pada saat bulan puasa, padahal seharusnya makannya lebih sedikit, tetapi uang yang dikeluarkan menjadi lebih banyak. Yang kedua yaitu adalah belanja pakaian, karena mungkin sudah tradisi dari tahun ke tahun, sudah dari nenek moyangnya kalau lebaran ya harus menggunakan baju baru. Nah, jadi kalau menurut saya sudah tidak lagi, sudah beberapa tahun ini tidak menganut lagi lebaran harus baju baru. Saya pakai baju-baju yang ada, bahkan saya itu hampir tidak pernah beli lagi selama 5 tahun ini baju. Yang beli itu ibu saya malahan, karena badan saya dan badan ibu saya itu hampir beda-beda tipis. Ibu saya sedikit lebih tinggi dan kurus, saya sedikit berisi sedikit ya, tapi ya untuk kanunya ya hampir sama aja. Jadi saya tidak beli baju kecuali daster memang saya masih beli, karena di rumah itu kan ibu-ibu tuh biasanya suka pakai daster, memang nyaman banget, itu baju dinas yang paling nyaman sedunia gitu ya. Nah jadi untuk baju lebaran saya tidak pernah beli lagi, kecuali ini jilbab saya baru beli karena saya tidak punya jilbab bergo, entah kemana, saya punya 2 atau 3 gitu dan udah nggak ada, jadi saya beli ini, dan ini juga harganya terjangkau, jadi saya beli langsung agak banyak karena ini tipis banget tuh, lihat tipis banget, ini enak banget dipakainya gitu. Saya beli 7 pieces kalau nggak salah, dan ya waktu itu free ongkir ya karena dekat-dekat dari Kalimantan Selatan. Nah saya kan Kalimantan Timur, jadi ya begitulah, karena memang saya tidak punya, maksudnya bergo ini saya punya hanya 3. Nah kalau untuk jalan misalnya kalau ke sekolah kan
kalau ke madrasah gitu kan, saya guru madrasah, itu kan tidak pakai jilbab bergo, tetapi mereka di sekolah menggunakan jilbab segi empat. Nah jadi kalau segi empat buat jalan itu kan juga ribet, kalau mau ke pasar gitu kan pengen yang sup nah gitu loh, yang enak adem. Nah akhirnya saya beli yang jilbab bergo. Nah gitu. Jadi untuk yang ini ya, untuk yang membuat kita boros itu adalah membeli baju atau membeli pernak-pernik biar pada saat untuk menjelang lebaran, untuk merayakan Idul Fitri gitu, biar terlihat oleh keluarga, biar terlihat oleh tetangga atau teman-teman pada saat ngumpul kalau kita ini sukses. Nah kita butuh validasi, itu yang membuat kita menjadi membuat pengeluaran kita semakin bengkak gitu ya pada saat lebaran, karena butuh validasi dari orang. Wih keren nih dia lebaran dapat bawa ini nih, bawa tas branded, bawa bajunya bagus nih, ini ganti-ganti terus nih dia. Bahkan ada beberapa rekan kerja saya yang beli baju lebaran tuh lebih dari satu gitu loh, sedangkan saya tidak beli sama sekali karena menurut saya itu nggak perlu. Lemari saya saja sudah penuh dan itu bukan baju saya gitu loh. Lemari saya itu penuh, tetapi itu baju dari ibu saya. Ibu saya sudah pensiun, beliau punya banyak sekali baju-baju yang menurut saya itu baju keren ya, baju eksekutif, maksudnya baju-baju orang bekerja kantoran yang juga bisa dipakai casual, yang bisa dipakai untuk elegan lah ya. Baju-baju ibu saya itu elegan dan harganya juga lumayan gitu ya, rata-rata eksekutif kayak gitulah, bagus lah ya gitu ya yang dia beli di beberapa tempat. Jadi saya udah ngapain sih, saya nggak mampu juga beli gitu ya. Untuk hal-hal yang seperti itu mending uangnya saya tabung aja gitu. Jadi nggak dulu untuk beli-beli barang-barang yang seperti itu. Mungkin teman saya, oh ini lo lagi promo di Shopee misalnya, ini lagi promo di Tokopedia, ini promo di TikTok lo, murah lo, gratis ongkir. Ya oke. Nah, itu terserah Anda mau beli karena itu kemampuan Anda. Saya tidak mampu, saya bilang gitu, tidak mampu karena budget saya sudah saya atur dengan sedemikian rupa. Saya tidak mau berboros-boros. Lebih baik uang yang saya terima, apalagi saya masih guru honorer ya, itu beda sama guru-guru PNS yang jauh berkali-kali lipat honornya daripada saya. Mereka mungkin bisa 5 kali dari honor saya ya. Jadi ya saya nggak mau ikut tren gitu loh, nggak mau ikut tren nanti yang bisa menjobloskan saya karena ingin terlihat, ingin divalidasi oleh teman-teman gitu kan. Jadi saya udahlah, saya seadanya aja gitu. Jadi apa ya, menurut saya itu adalah kebiasaan yang kurang bagus untuk membeli baju pada saat menjelang lebaran gitu. Walaupun banyak promo-promo yang ditawarkan oleh e-commerce ataupun di pasar-pasar gitu ya, tapi nggak bisa, saya nggak mau lagi, sudah penuh lemari saya. Rumah saya ini, rumah kontrakan saya juga kecil gitu kan, saya bingung nanti bakalan naruh di mana gitu. Nah bahkan barang-barang ini aja sebagian sudah ada yang, atau baju-baju saya sudah ada yang saya masukkan ke dalam koper karena saking penuhnya lemari saya gitu. Jadi saya tidak perlu karena ibu saya juga sudah banyak mewariskan baju-bajunya dan semuanya masih bagus dan dipakai itu masih kelihatan mewah gitu loh. Jadi orang yang pandai bukanlah, maksudnya orang yang fashion itu dia pandai memadu-madankan barang-barang yang ada menjadi sesuatu yang trendsetter malah. Jadi bukan orang yang ikut-ikutan beli karena lagi tren gitu, tapi orang itu sendiri yang menciptakan tren. Itu menurut saya itu adalah orang yang keren gitu ya. Itu. Dan secara tidak kemarin saya ngelesi si kembar gitu, mamanya tiba-tiba ngasih sepatu gitu loh. Jadi saya kan selain guru madrasah saya juga guru les-lesan gitu kan, ngelesi privat gitu. Kadang ada aja rezekinya, itu ada aja rezekinya. Jadi memang benar rezeki itu sudah ada yang mengatur, jadi kita tidak perlu takut gitu ya kalau kita itu nggak beli ini nanti aku nggak ditemenin gitu, aku nggak udah jangan membutuhkan validasi dari orang lain, karena yang berhak memvalidasi kita itu adalah Tuhan atau Allah gitu. Jadi kalau kalian ikutan tren, oh aku harus lebaran nih harus punya handphone baru nih biar aku terlihat wow, enggak.
Menurut aku sih enggak. Jadi mending kita terlihat biasa-biasa saja, dan ya yang penting kita bisa berguna buat orang lain. Itu sih intinya. Terus untuk yang ketiga, itu tadi yang kedua apa yang ketiga? Lupa, pokoknya seterusnya ya. Yang seterusnya yang membuat kita boros walaupun kita sudah dapat THR gitu ya. Kadang kita itu kurang bijak untuk memberi seseorang gitu. Ada orang yang pantas untuk kita beri, ada orang yang kayaknya nggak perlu deh, dia kayaknya lebih kaya deh gitu ya, gitu. Jadi ada yang pasti yang kita beri itu adalah orang tua. Pada saat kita THR itu orang tua, saudara-saudara kita, dan jangan memaksakan, karena kalau kita nggak punya nih, kayak saya kan kemarin dapat 1 bulan gaji itu, satu bulan honor, maksudnya saya honornya di madrasah itu 1650 ya, 1.650 langsung saya sisihkan karena saya punya tabungan yang memang terauto debit tiap bulannya, yaitu tabungan emas, dan itu tuh 17 hampir 1750, itu tabungan lebih besar daripada honor saya mengajar di madrasah. Tetapi ya saya amankan dulu. Kalau saya punya saldo segitu 1650, saya amankan dulu di rekening. Jadi saya kan gajinya lewat BSI ya, saya punya 3 rekening di BSI untuk diri saya sendiri, atas nama saya sendiri. Yang satu itu rekening utama, rekening rencana tapi yang bisa diambil gitu loh, saya lupa apa sih namanya. Terus yang satunya umroh, haji. Nah sedangkan 2 lagi atas nama anak saya tapi terauto debit juga tiap bulannya gitu dari rekening utama saya ya. Jadi saya itu kan gajian lewat rekening utama ya, terus saya langsung ambil semuanya, saya masukkan ke rekening yang ini tadi yang bisa diambil di itu. Cuman ini saya keluarkan, nanti saya kembalikan ke rekening utama di tanggal 25 gitu ya, di tanggal 25 karena nanti 24, karena 25 malamnya langsung di auto debit ke emas gitu ya, ke cicilan emas gitu. Nah gitu, jadi ya udah, jadi anggap aja saya nggak gajian gitu ya. Terus ternyata saya dapat, alhamdulillahnya saya dapat lagi apa sih namanya, THR. Walaupun secara teknis, secara payung hukumnya tidak ada honor di Kementerian Agama, apalagi guru ya, guru itu tidak dapat THR gitu. Tapi untungnya dicarikan banget sama kepala madrasah, dan akhirnya kami dapat, dan 1650 saya dapatnya. Dan alhamdulillah saya dapat itu, saya langsung sisihkan. Pertama kali saya sisihkan buat ibu saya segini, buat bapak saya segini, buat adik saya segini, buat adik saya yang sudah berkeluarga itu pasti beda sama yang adik saya yang belum berkeluarga, itu juga pasti beda saya ngasihnya. Terus saya punya 2 adik cowok semua ya, yang satu sudah punya anak dan yang satunya lagi belum berkeluarga, masih di Malang ya. Jadi saya transfer yang di Malang. Kalau yang ini kan yang berkeluarga saya kasih karena dia tinggal di rumah ibu saya gitu. Udah habis itu sisanya itu saya langsung bayar utang. Kenapa saya nggak ada ngasih anak saya? Menurut saya anak saya itu sudah saya tabungkan tiap bulan karena auto debit dari dari tabungan saya, karena saya sudah terauto debit 250 per bulan untuk satu anaknya. Jadi udahlah, nggak usah lagi. Jadi sisanya saya bayarkan utang saya kepada koperasi. Waktu itu saya beli handphone yang ini lagi saya pakai, ini adalah utang koperasi sekolah, koperasi keluarga, dan tanpa bunga sama sekali. Alhamdulillah ibu saya memang manajemennya luar biasa dalam pengelolaan keuangan. Jadi ya alhamdulillah ini sudah lunas handphone ini. Seharusnya masih berapa kali cicilan lagi ya, kayak 12 masih 6 kali cicilan, dan ini saya langsung lunasin gitu. Jadi saya kemarin lunasinnya, kan harga handphone ini 2 juta ya, Realme C53 ini
2 jutaan. Kalau di tempat saya baru cicil 4 kali kan 2 juta di 200.000 tuh ya, jadi dicicil itu udah. Dan akhirnya ya udah nggak bisa ngasih THR untuk yang lain gitu, THR untuk keluarga yang lain, atau mungkin apa ya, bukan keluarga ya, untuk keluarga besar, nggak bisa. Kalau kita maunya makan sama sepupu kita yang mungkin udah lebih sukses gitu kan, nggak bisa kita samakan gitu. Jadi ya yang penting itu adalah keluarga terdekat dulu. THR itu jangan berkaca dengan orang yang memang sudah lebih sukses duluan, yang mereka punya honor, punya gaji yang puluhan juta gitu, yang 2 digit gitu, nggak bisa. Jadi saya yang penting utang-utang saya lunas dulu. Nah, dan saya akan berbagi kalau saya sudah diberi rezeki lagi gitu. Nah gitu, duit les tuh untuk apa jadinya? Duit les itu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain yang diberi oleh suami gitu. Nah jadi gimana kalau dengan keponakan suami gitu ya? Ya itu urusannya suami, saya bilang, karena suami saya hanya memberikan uang uang yang untuk kebutuhan sehari-hari. Makanya saya tuh kalau ada uang dari suami kan aman gitu ya. Ya itu untuk kebutuhan sehari-hari aja. Kalau bisa disisihkan ya nanti dicari-carikan untuk keponakan. Itu urusannya suami ya sebenarnya ya, karena itu kan ya walaupun, tapi suami tidak memberikan duit lebih kan ke kita, karena itu hanya untuk kebutuhan sehari-hari aja. Kalau dia beri lebih baru kita mulai sisihkan untuk keponakan dari dianya gitu. Jadi apa ya, jangan minder kalau kita nggak bisa bagi THR gitu. Jangan ikut-ikut orang yang memang sudah punya uang lebih banyak. Nah itulah yang membuat kita boros. Yang penting kita selamatkan dulu diri kita ini dari yang namanya beban utang gitu loh. Jadi jangan sampai ikut-ikut orang, malah habisnya banyak, utang nggak kebayar-bayar. Nah itu sih sebenarnya yang ingin aku sampaikan pada video kali ini. Oke, jadi ya biar aja orang mau bilang kayak apa, yang memang kita nggak punya uang, gimana mau diada-adain uang. Kalau pengen dihormatin ya buktikan dengan prestasi, bukan dengan memberi seperti itu dengan maksud ria gitu loh. Pengen dipuji, pengen divalidasi, itu udah sebenarnya nggak diterima juga gitu loh kan ininya, ibadahnya. Itu sih yang ingin aku sampaikan. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget ya. Bye bye.